Dan pemirsa, Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 telah sukses digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan sudah ada rekan saya, Mira Rahmalia, yang berada di lokasi tempat berlangsungnya Outlook Perekonomian Indonesia 2024 dan akan mengupdate situasi terkini untuk Anda. Mira, silakan dengan laporan Anda selengkapnya. Baik, terima kasih Sasa dan juga pemirsa. Selamat siang. Kami masih berada di lokasi Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hari ini bertemakan optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Nah, di sini juga akan merumuskan berbagai macam strategi kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjutan dan mendukung ketangguhan ekonomi nasional. Ada dua panel yang diselenggarakan hari ini dan panel yang baru saja berlangsung dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, lalu juga ada dari perwakilan dari Bank Indonesia yang mewakili Bapak Periwarjio, lalu ada Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra, dan juga ada ekonom senior Bapak Khatib Basri yang bertujuan untuk merumuskan strategi fiskal, moneter dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga tadi Seminar Nasional ini dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita memiliki modal untuk optimis, di mana penyerapan kita tenaga kerja kita masih baik, neraca perdagangan yang surplus 43 bulan berturut-turut, dan indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan bahwa konsumen kita masih optimis terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Bahkan Presiden sendiri menyampaikan bahwa dirinya masih optimis akan ada pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tahun mendatang. Nah, namun meskipun indikator ekonomi terlihat baik, kita tetap masih harus waspada begitu karena masih ada ketidakpastian global, di mana ada konflik Timur Tengah dan ada juga perubahan iklim yang masih kita harus khawatirkan. Nah, tadi Presiden juga menyampaikan bahwa untuk mengamankan harga pangan yang saat ini tengah naik begitu, salah satunya karena akibat dari El Nino, di mana produksi beras kita turun. Presiden menyampaikan bahwa kita akan mengimpor beras dari dua negara, yakni Thailand dan juga India. Lalu juga Presiden menyampaikan kita perlu memperhatikan adanya pelemahan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama, di mana juga ada pengetatan kebijakan moneter Amerika yang perlu kita waspadai sebagai faktor eksternal. Nah, berikut sedikit keterangan dari Pak Sesmekok Perekonomian terkait poin-poin pada Seminar Nasional hari ini. Outlook perekonomian Indonesia ini sebenarnya biasanya kita lakukan di akhir tahun dan tujuannya dua hal. Pertama, kita melakukan refleksi, evaluasi atas capaian sepanjang tahun berjalan. Jadi tahun 2023 ini kita evaluasi capaian-capaiannya paling tidak sampai kuartal 3 kemarin dan proyeksi sampai kuartal 4. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita ingin memproyeksikan outlook ke depan. Dan yang agak berbeda hari ini sebenarnya kalau biasanya hanya outlook untuk di tahun berikutnya, di 2024, kali ini kita bicara sekaligus di periode berikutnya, 25 sampai 30. Makanya kalau lebih ke depan di jangka menengah. Makanya tadi kalau melihat penjelasan Pak Menko, Bapak Presiden juga, kita sudah bicara beberapa yang kita proyeksikan di jangka menengah ini. Walaupun kita ada jangka panjang sampai 2045, tapi di jangka menengah ini kita sudah mulai sekarang. Di semua sektor, semua program strategis kita sudah kita siapkan mulai sekarang. Nah, ini sebenarnya message-nya hari ini seperti itu. Ya, sebenarnya memang sesuai dengan judul besar hari ini gitu. Optimisme penguatan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Tadi kita mengambil tema besarnya adalah navigating through the storm. Ya, memang betul-betul sekarang ini dunia ketidakpastiannya masih terus akan berlanjut dan mungkin cukup lama, tensi geopolitik, kemudian berbagai downside rise yang ada di global, mulai dari pertumbuhan global yang diperkirakan akan melambat, global trade juga akan turun dan berbagai indikator global. Namun di sisi lain memang seluruh indikator makroekonomi kita mengindikasikan fundamental ekonomi kita sangat kuat. Berarti masih baik, Pak? Sangat-sangat baik sekali. Karena itu Pak Presiden tadi message-nya kita optimis memasuki 2024 dan menyiapkan di periode berikutnya. Kita sangat optimis. Nah, tadi yang paling penting perlu dicatat, optimismenya ini di dua hal besar. Yang pertama adalah di masalah ekonomi, karena angka-angkanya cukup bagus, proyeksi ke depan kita juga cukup bagus. Yang lebih penting lagi hal kedua, masalah stabilitas politik. Tadi Pak Presiden menyampaikan kita sangat optimis, kita bisa mengendalikan semuanya, stabilitas politik itu akan kita jaga sehingga
di satu sisi ekonomi tadi akan kita balance dengan stabilitas politik sehingga ke depan kita makin optimis lagi. Terima kasih Pak. Ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Sesmenko Perekonomian bahwa tema besar hari ini adalah navigating to the storm, di mana kita masih harus menyiapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Tadi juga Presiden menyampaikan bahwa kerjasama sinergis antara pemerintah, swasta yang guna menarik giat investasi yang memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian menjadi salah satu strategi yang sangat jitu untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Bahkan Presiden juga menyampaikan untuk kita konsisten, kerja keras, kerja sinergis, dan kerja yang berkelanjutan. Tadi dalam konferensi pers Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan ada beberapa resiko global yang perlu kita hadapi, yaitu volatilitas harga komoditas, kebijakan suku bunga tinggi yang bisa jadi akan bertahan dalam waktu yang cukup lama atau higher for longer, dan juga pelemahan ekonomi Tiongkok yang sekali lagi merupakan mitra dagang utama atau strategis dari Indonesia. Nah, tapi kita punya beberapa mesin ekonomi yang perlu diperhatikan, yakni adalah pertama perdagangan, manufaktur, pertanian, dan hilirisasi yang merupakan mesin konvensional. Lalu ada digitalisasi, konduktor, dan ekonomi hijau yang juga merupakan mesin yang saat ini setengah menjadi perbincangan dunia. Dan sekali lagi adalah pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menjadi salah satu moto utama kita. Kemudian juga Kemenko Perekonomian juga sempat menyebut kalau misalnya kita juga sudah berhasil meredam fluktuasi dari ekonomi global dan gejolak perubahan iklim. Demikian Sasa, salah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Ya, optimistis namun tetap waspada menyambut tahun 2024. Terima kasih Mira Rahmalia, jurnalis CNBC Indonesia yang telah melaporkan langsung dari lokasi St. Regis.